bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, sentosa, Allahu Akbar. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi kali ini? Hadir semua? Nihil ya, pintar-pintar anak kelas 5 semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, adab di kelas. Pertama, ku duduk dan berdoa. Kedua, ku dengarkan seksama. Ketiga, aku faham apa yang guru bilang. Hati senang, riang gembira. Hore! Mari kita berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Are you ready, kids? Yes, we are. Kita mulai pembelajaran pada pagi kali ini. Buku temanya di bawah. Buku tema 6 ya sekarang. Pembelajaran kedua. Tema 6, pembelajaran kedua. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi panas. Benda yang menghasilkan panas disebut dengan sumber energi panas. Sumber energi panas terbesar di alam ini yaitu matahari. Matahari adalah salah satunya sumber energi panas terbesar di bumi dan juga sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Pada pembelajaran kedua kita masih belajar tentang panas dan suhu. Panas itu penyebutannya apa? Kalor, ya. Kalor dan suhu. Pada pembelajaran kedua ini bisa kalian lihat pada halaman 10. Itu ada segelas teh panas sama es jeruk ya anak-anak. Ya, kalau membuat teh panas itu bahan-bahan yang dibutuhkan apa? Ya, Mbak Mawar menjawab bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan itu air panasnya, tehnya, sama gula. Iya, gula. Kalau es jeruk, Mas Brudan bisa menjawab es jeruk kalau membuat es jeruk di rumah apa? Ya, sari jeruknya sama air putih. Yang terpenting apa? Es batu. Jadi kan kita membuat es, maka kita membutuhkan es batu biar dingin. Kalian itu bisa merasakan panas dan dinginnya suatu benda itu menggunakan biasanya apa? Indra peraba kalian. Ya, pintar indra peraba kalian yaitu kulit kita di telapak tangan. Masih ingatkah tepuk panca indera? Kita nyanyi bersama ya. Tepuk panca indera, anak-anak semua, mari kita belajar mengenal panca indera. Ada 5 macamnya: mata, hidung, telinga, mulut, serta dan kulit. Itu semua ciptaan dari Tuhan. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk merasa, kulit untuk meraba, telinga untuk mendengar bunyi yang kita dengar. Itu semua fungsinya panca indera. Ya, pintar semua, masih ingat? Di sini apakah ada yang sudah pernah main di dataran tinggi? Contohnya Dieng, Wonosobo. Ya, Mbak Megan pernah main ke Wonosobo? Main sama siapa Mbak Megan? Sama keluarganya. Di sana ngapain aja Mbak Megan? Camping, berkemah. Mbak Megan ternyata pernah berkemah di sana di Wonosobo sama keluarganya. Mbak Megan merasakan apa? Dingin pastinya, memakai jaket yang tebal sekali. Ya, karena di dataran tinggi itu suhunya rendah. Kalian merasa dingin. Kalau orang-orang di sekitar sana, apakah memakai jaket tebal setebal Mbak Megan? Enggak ya. Memakai pakaian biasa seperti kita di sini ya. Itu karena mereka semua itu sudah terbiasa dengan keadaan yang ada di sana. Suhunya mereka sudah terbiasa. Suhu tubuhnya sudah terbiasa di daerah dataran tinggi. Kalau dataran rendah suhunya panas ya, tinggi. Sekarang hari ini kalian merasakan panaskah? Panas sekali ya pada pagi kali ini. Cerah,
panas. Suhu kalian pasti akan naik. Ya, naik, kalian akan merasakan gerah. Namun, apakah indera peraba kalian ini bisa menentukan, bisa memberikan satuan dalam suhu suatu benda? Tidak bisa ya, tidak bisa menjadi patokan. Itu indera peraba itu tidak bisa menjadi patokan untuk mengukur suhu suatu benda. Di sini bisa kalian lihat pada halaman 11 perbedaan suhu dan panas. Suhu dan panas. Panca indera membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Makanya Mbak Megan kalau di sana itu merasakan kedinginan karena tidak terbiasa di sana. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan besaran yang disebut suhu atau temperatur. Tadi Ibu sudah bilang kalau temperatur di daerah dataran tinggi itu rendah, dingin itu rendah. Kalau panas itu pasti temperaturnya tinggi. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Contohnya logam. Logam itu kalau dipanaskan berarti dia menerima energi panas. Kalau didinginkan mengeluarkan energi panas. Energi panas itu bisa diterima dan dikeluarkan. Kemudian suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Suhunya tadi kalau teh panas pasti tinggi suhunya, kalau es jeruk pasti suhunya rendah. Suhu itu menunjukkan panas tingginya, panas tidaknya suatu benda. Suhu itu namanya, menunjukkan tingkat energi panas benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Itu bulat atas sama C itu bacanya derajat Celcius ya anak-anak. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Itu Mas Wildan bisa diambilkan contoh termometer yang ada di kelas kita? Ya. Ini ya termometer yang ada di kelas kita. Makasih Mas Wildan sudah diambilkan. Anak-anak, dapat diketahui satuan suhu itu ada berbagai macam di dunia ini. Kalau di Indonesia memakai apa tadi? Celcius. Ya, memakai Celcius. Ini adalah contoh termometer ruangan menggunakan Celcius. Kalau satuan suhu itu ada Celcius. Kalau ini F itu Fahrenheit, ada Reaumur. Kalau satuan mutlaknya di dunia yaitu Kelvin, derajat Kelvin. Tidak memakai derajat, makanya satuannya Kelvin, itu mutlak, satuan internasional itu ya. Kalau pagi ini suhu ruangan di ruangan ini besarannya yaitu 20 berapa ini? Mbak Mawar bisa dibaca? 28 derajat Celcius. Kita coba kalau di Fahrenheit suhunya yaitu 80 derajat Fahrenheit. Kita belajar bersama tentang suhu Celcius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celcius, Celcius ke Reaumur, Reaumur ke Celcius, Celcius ke Kelvin, Kelvin ke Celcius, dan sebaliknya Fahrenheit ke Kelvin juga bisa kita belajar bersama ya. Tadi sudah dijelaskan ya anak-anak bahwa satuan suhu di dunia itu ada beberapa macam. Kita belajar bersama ya. Kita belajar tadi tentang panas atau kalor,
Celcius. Celcius itu memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Kalau Celcius memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Yang kedua, ada termometer Reaumur. Tadi yang kita pakai termometer Celcius. Kemudian ada termometer Reaumur. Reaumur memiliki titik beku 0 derajat Reaumur dan memiliki titik didih 80 derajat Reaumur. Kemudian yang ketiga ada Fahrenheit. Fahrenheit memiliki titik beku 32 derajat Fahrenheit dan memiliki titik didih 212 derajat Fahrenheit. Ya, yang terakhir ada Kelvin. Tadi Kelvin merupakan satuan mutlak di dunia karena nilainya tetap, yaitu mutlak. Kelvin memiliki titik beku 273,15 Kelvin. Kalau Kelvin tidak pakai derajat ya anak-anak, tidak pakai derajat kalau Kelvin. Kemudian memiliki titik didih 373,15 Kelvin. Ya, bisa kalian lihat bahwa Celcius memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan memiliki titik didih 100 derajat Celcius dengan skala 100. Kalau Reaumur memiliki titik beku 0 derajat Reaumur dan memiliki titik didih 80 derajat Reaumur dengan skala 80 derajat Reaumur. Kalau Fahrenheit memiliki titik beku 32 derajat Fahrenheit dan memiliki titik didih 212 derajat Fahrenheit dengan skala 180. Ini apakah ada yang tanya kenapa ini 100 derajat memiliki skala 100, kalau ini memiliki skala 80, kalau ini memiliki skala 180, kenapa? Ya, Mas Zidan bisa menjawab. Pintar sekali. 212 dikurangi 32 yaitu 180. Jadi termometer Fahrenheit memiliki skala 180, itu hasil dari 212 dikurangi 32 karena memiliki titik beku 32 derajat Fahrenheit dan memiliki titik didih 212 derajat Fahrenheit. Kalau Kelvin memiliki 273,15 Kelvin, memiliki titik bekunya segitu. Kalau titik didihnya 373,15 Kelvin, maka skalanya berapa? Mbak Zudan bisa menjawab, atau Mbak Mawar, Mbak Megan, Karen? Ya, memiliki skala 100. Memiliki skala 100. Karena 373,15 Kelvin dikurangi 273,15 Kelvin. Kita lanjut ke soal. Bisa biar kalian lebih paham, nanti Ibu kasih contoh soal lagi biar kalian paham. Ya. Mari anak-anak, masih semangat semuanya? Tepuk semangat. Semangat. Kita belajar tentang satuan suhu ya. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita ke soal. Tadi suhu di ruangan ini berapa, Mas Zidan? Dibaca. Ya, 28 derajat Celcius. Di ruangan ini suhunya
28 derajat Celcius. Kalau Celcius ke Reaumur, Celcius tadi skalanya 100, kalau Reaumur itu skalanya 80. Kalau disederhanakan, kalau ini dibagi 20, ini ada 5, ini ada 4. Dibagi lagi, dihabiskan. Kalau ini dihabiskan berarti dibagi 5. Kalau dibagi 5 hasilnya 1, ini hasilnya 4/5. Ya. Jadi kalau Celcius ke Reaumur itu sama dengan rumusnya. Reaumur sama dengan 4/5 dikali T. T itu suhunya Celcius ya. Celcius. Maka tadi ada 28 derajat Celcius. Itu berapa Reaumur ya? 4/5 dikali 28 derajat Celcius sama dengan 28 dikali 4 ada berapa? 28 dikali 4 berapa? Mbak Karen? Mbak Karen tadi sudah menghitung 28 dikali 4 ada 112 dibagi 5. Ayo, poro gapitnya dipakai pembagiannya. 112 dibagi 5. Mbak Dina sudah ketemu jawabannya berapa? 22,4. Ya. Jadi 28 derajat Celcius tadi di ruangan sini sama dengan 22,4 derajat Reaumur. Kalau Reaumur ke Celcius, tadi kan Reaumur kan 4, Celcius itu kan 5. Sudah dijelaskan. Kalau Reaumur ke Celcius, derajat Reaumur ke derajat Celcius sama dengan 5/4 dikali T. Ya, dibalik 5/4 dikali T. Kita buktikan bahwa 5/4 dikali tadi derajat Reaumurnya berapa? 22,4. 22,4 dikali 5 tadi berapa? 112 dibagi 4 ada berapa? 112 dibagi 4. Siapa yang bisa jawab? Mbak Karen, Mbak Dina, Mbak Megan, Mas Wafik, Mas Wildan, Zidan. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa 112 dibagi 4 ada 28 derajat apa tadi yang ditanyakan? Celcius. Maka sama ya, sama hasilnya. Jelas? Kita belajar yang mana lagi? Celcius ke Fahrenheit ya. Baiklah, tadi sudah ke Celcius, ke Reaumur, Reaumur ke Celcius, sekarang Celcius ke Fahrenheit. Celcius ke Fahrenheit. Titik didihnya Celcius berapa? 100. Dengan skala 100, Fahrenheit skalanya 180. Dibagi 2 dapat 25, dibagi 2 dapat 9. Ininya 1, ininya 9/5. 1 derajat Celcius, 0 derajat Celcius sama dengan 32
ditambah 32 karena titik bakunya berbeda. Kalau di Celcius 0 derajat, kalau di Fahrenheit itu 32 maka plus 2. Maka kalau 20 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? 9/5 dikali 28 plus 32. 28 kali 9 berapa? Berapa? 28 kali 9? 252. Ya Mbak Raisa pintar sekali. 252 terus diapakan? Dibagi 5. Jangan lupa plus 32. 262 dibagi 5 berapa? Mbak Mawar, Mbak Megan, Mbak Karen, Mas Fahri berapa? 252 dibagi 5 dapat 50,4 plus 32. Maka totalnya 82,4 ya. 28 derajat Celcius sama dengan 82,4 derajat Fahrenheit. Kita buktikan sekarang 82 derajat 82,4 derajat Fahrenheit itu berapa derajat Celcius ya? Apakah benar 28 derajat Celcius? Sekarang Fahrenheit ke Celcius. Fahrenheit ke Celcius. Maka derajatnya tadi dibalik ya. 5/9 dikali 82,4 dikurangi 32. Kemudian Fahrenheit ke Celcius, kita buktikan bahwa 82,4 derajat Fahrenheit itu sama dengan 28 derajat Celcius. Rumusnya dibalik ya, 5/9 dikali 82,4 derajat Fahrenheit dikurangi 32. Sementara ini kita hitung dulu. 5/9 dikali berapa? 82,4 dikurangi 32, 50,4. 50,4 dikali 5 sama dengan 252 dibagi 9 sama dengan 252 dibagi 9 sama dengan berapa? Mbak Raisa tahu? Karen, Dina? Oh Dina, Mbak Dina. Berapa? 28 derajat Celcius. Hasilnya sama ya. Kemudian kita ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nggak ada? Kita lanjut ya. Kita Celcius ke Kelvin. Celcius tadi skalanya 100, Kelvin skalanya 100 juga. Tapi titik bakunya mereka berbeda. Kalau Celcius itu titik bakunya 0. Kalau Kelvin baru membeku pada derajat 273 Kelvin. Maka 20 rumusnya T plus 273. T itu derajatnya yang ingin ditanyakan, yaitu Celcius. Kalau berapa derajat Celcius? Kalau Kelvin ke Celcius sama dengan 273 dikurangi T. Kita buktikan. Tadi itu berapa? Kelvin derajatnya ada di ruang ini 28 derajat Celcius plus 273. Kenapa 273? Saya tahu. Kalau 273,15 dibulatkan menjadi 273 aja. Ya. Kita Mas Wildan. Mbak Raisa, ayo dibaca. Ingat-ingat lagi ya paragrafnya. 28
28 ditambah 273. 273 ditambah 28. Ada berapa, Mbak Mawar? 8 tambah 3. Ada 11. Lipat 1. 7 tambah 2. 9 tambah 1. 10. Lipat 1. Ditambahkan menjadi 3. 301 Kelvin. Kita buktikan berapa derajat Celcius 301 Kelvin itu. Celcius sama dengan 301 dikurangi 273 sama dengan berapa? 273. 301 dikurangi 273. Kamu ya, 11 kurangi 3 berapa? 8. Ini masih 9 kurangi 7 2. Ini habis ya. Maka benar. Maka 28 derajat Celcius sama dengan 301 Kelvin. Ingat-ingat ya rumusnya, anak-anak tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ke soal ya. Ibu beri soal 5. Kemudian bisa kalian buat di sini selama 15 menit. Kemudian dikumpulkan ke ibu lagi ya. Paham? Ya, bagus. Baiklah anak-anak. Setelah ibu tadi memberikan 5 soal, kalian sudah paham semua. Ibu sudah koreksi, kalian sudah bisa menentukan Celcius ke Reaumur, Reaumur ke Celcius, Celcius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celcius, Kelvin ke Celcius, Celcius ke Kelvin. Begitu juga sebaliknya, mereka itu bisa dibolak-balikan dengan rumus yang tadi sudah kalian pahami ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita buka halaman 18, dibuka semuanya. Buku temanya dibuka Mas Hudan, Mbak Mawar, Mbak Karen, dibuka halaman 18. 18 kita lihat ada tangga nada. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, ada banyak jenis tangga nada. Di antaranya ada tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak nada, yaitu 1 dan tengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian ada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan. Tadi kan udah do sampai do lagi, itu kan berarti diulangi. Nah, itu merupakan tangga nada diatonis. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antara nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah Gundul, Gundul Pacul. Apakah ada yang tahu Gundul Pacul? Sudah bisa semua ya nyanyinya? Pintar. Dari mana Gundul Pacul itu? Jawa Tengah. Ya. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada do, re, mi, sol, sol. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberikan kesan gembira lincah. Maka lagu anak-anak Jawa itu biasanya gembira lincah ya. Salah satu contoh lagu dengan nada slendro ini adalah Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Ini halaman 19 ada lagu Cublak-Cublak Suweng menggunakan nada dimulai nada do sama dengan G. Tadi Cublak-Cublak Suweng itu menggunakan nada apa?
Slendro, ya, pinter Mbak Mawar. Kita nyanyi bersama Cuplak-Cuplak Suang. Siap? Are you ready? Yes, we are. Kita belajar bersama lagu Cuplak-Cuplak Suang, nyanyikan bersama ya. Bisa semua pastinya ya lagu Cuplak-Cuplak Suang. Kita mulai ya. Cuplak-cuplak suang, suange tinggal lender, mambu ketundung kutel, pak kempong lela lele sopong buyun dele ake sir, sirpong dele kosong sir, sirpong dele kosong. Cuplak-cuplak suang, suange tinggal lender, mambu ketundung kutel, pak lela lele sopong buyun dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Kita semua. Yuk, Mbak Raisa maju nyanyi Cuplak-Cuplak Suang. Pasti bisa. Kita kan sudah nyanyi bersama. Maju ya. Kita nyanyi bersama ya Mbak Raisa. Sudah bisa nyanyi kan Mbak Raisa? Cuplak-cuplak suang, suange tinggal lender, mambu ketundung kutel, pak lela lele sopong buyun dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Cuplak-cuplak suang, suange tinggal lender, mambu ketundung kutel, pak lela lele sopong buyun dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Ya, tepuk tangan buat Mbak Raisa. Mbak Raisa ternyata pintar sekali nyanyinya ya, berjogetnya juga bagus. Kemudian di baliknya ada lagu Gundul-Gundul Pacul. Dari mana tadi? Jawa Tengah. Ya, Mas Arsyad pintar sekali dari Jawa Tengah. Pasti Mas Arsyad pernah digundul apa tidak? Pernah. Pernah digundul Mas Arsyad. Kita nyanyi bersama Gundul-Gundul Pacul. Kita nyanyi bersama ya, Gundul-Gundul Pacul. Pasti sudah bisa. Gundul pacul cul gembelengan, nunggi wakul kol gembelengan, wakul lempak segane dadi salakar, wakul lempak segane dadi salakar. Baiklah, di situ di halaman 21 ada kolom. Bisa kalian kerjakan di rumah bersama teman-teman kalian atau keluarga kalian. Itu ada kolom lagu Gundul Pacul dan Cuplak-Cuplak Suang yang sudah kita nyanyikan tadi. Bisa kalian identifikasi asalnya dari mana, tangga nadanya itu apa, arti syairnya lagu itu apa, dan kesannya lagunya itu, kedua lagu itu apa ya. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang suhu, temperaturnya. Kita sudah belajar tentang satuan-satuan suhu. Kalian sudah membedakan mana panas, mana temperatur yang panas, mana temperatur yang dingin. Kita juga sudah belajar benda itu bisa mengeluarkan energi panas dan menerima energi panas. Kemudian kita juga sudah belajar skala-skala satuan suhu dan tangga nada yang terakhir tadi. Sekarang sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dikemas-kemas dulu barangnya. Sudah? Sudah siap? Are you ready?
Yes, we are. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. See you next time. See you next time. Let's go home together. Let's go home together. Be careful. Be careful. Satu kali lagi. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. See you next time. See you next time. Let's go home together. Let's go home together. Be careful. Be careful. Jangan lupa sama PR-nya ya anak-anak. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.